Sesampainya di Kepatian, Patih Songgogeni merenung, mengingat masa lalu ketika harus berperang memperluas wilayah mendampingi Patih Lembiskoro sebagai seniornya. Baginya lebih baik berperang. Jelas musuh yang harus dilawan. Mati di medan perang bukan apa-apa karena pengabdian terhadap kerajaan Mataram kuno. Kini sebagai Patih menggantikan kedudukan Patih Lembiskoro yang salah jalan merekayasa penggantian kekuasaan raja, agak kerepotan untuk mengatasi kejahatan yang tidak jelas dan meneror di malam hari. Patih merasa pusing tujuh keliling karena tidak memiliki keahlian individu harus menangkap hantu jadian yang dilakukan oleh orang-orang berilmu silat tinggi, mampu mengejar orang berlari dengan meloncat-loncat layaknya meniru hantu pocong untuk menakuti penduduk Mataram. Sekilas nampak oleh Patih ketika 6 bulan lalu saat Raja beramah tamah dengan pendaki Gunung Semeru yang telah membantu mengatasi kemelut kerajaan Mataram, sehingga Gunadarma mampu menyelesaikan pembangunan Jari Borobudur, sekaligus menangkap semua pelaku kejahatan dan menyerahkan kepada Raja untuk diadili dan dihukum. Bahkan Songgogeni yang saat ini juga berkenalan dengan mereka, kini timbul pikiran Patih bagaimana meminta bantuan agar bisa bertemu dengan para pendaki Gunung Semeru, walaupun dirasakan sesuatu yang tidak mungkin, tetapi apapun akan dia lakukan. Maka jalan satu-satunya hanya ingin menemui Gunadarma yang ia kenal sudah lama untuk bertukar pikiran. Kini Patih Songgogeni dengan menyamar sebagai rakyat biasa segera meninggalkan Kepatian menuju desa Borobudur untuk menemui Gunadarma. Di tiap kerumunan penduduk, entah itu di kedai, di pos gerdu, yang dibicarakan mereka selalu sama, hantu pocong Patih Lembiskoro. Dalam hati Patih Songgogeni juga tidak mengerti bagaimana penduduk Mataram masih berpikir itu adalah hantu bukan hantu jadian. Bagaimana mungkin hantu mampu menyambit manusia dengan gigil? Tapi mereka pikirannya sudah terpatri pada takut, jadi susah untuk merubah pola pikir mereka. Diskusi di antara para pendaki Gunung Semeru. Siang yang panas menyengat kulit. Pendaki Gunung Semeru grup membentuk setengah lingkaran di balai rumah Gunadarma, mendengarkan pelaporan Gunadarma dan istrinya tentang ketakutan penduduk desa Borobudur hingga mendekati kota raja, ketakutan terhadap hantu Patih Lembiskoro yang telah bangkit dari kubur. Penduduk menerima apa adanya tanpa berpikir logis, sehingga pasokan bahan pangan dan distribusi terganggu. Gunadarma, Jegdanu, dan semua yang ada di sini, kau boleh tahu, pasti ada sesuatu yang penting sekali sehingga kalian semua datang lagi ke desa Borobudur ini. Jegdanu, benar Yang, seperti apa yang pernah digambarkan oleh Boy dan Hambali 6 bulan lalu, bahwa Patih Lembiskoro mampu melakukan mati suri untuk mengelabui tugas penjara. Kemudian tentu saja cepat dikuburkan dengan alasan Patih tertular penyakit agar tidak menyebar di kalangan penduduk Mataram. Tentu saja petugas pemadam, maksudnya petugas pemakaman, dengan segera menguburkan Patih di pemakaman penduduk sesuai dengan permintaan Patih, dengan perhitungan agar kebangkitan Patih dari kubur segera menyebar. Ternyata perkiraan Patih ada benarnya. Terkait dengan keteranganku ini, Eyang, kedatangan kami semua di sini karena adikku telah diculik dan kemudian dibawa ke sini. Gunadarma, maaf Jegdanu, Eyang belum mengerti. Bagaimana bisa Jegdanu tahu kalau adikmu diculik dan dapat memastikan dibawa ke sini? Jegdanu, maaf Eyang, aku tidak dapat menjelaskan secara rinci, karena kalau aku jelaskan semalam suntuk pun tidak akan selesai. Ini hanya garis besarnya saja, menurut penglihatan mata batin ayah, dan juga penglihatan indera keenamku, bahwa adikku yang diculik benar dibawa ke sini, yang bertujuan untuk
membalas dendam atas kekalahan tempo hari. Mereka tidak bisa menerima kekalahan. Gunadarma, wah, pasti dapat terjadi pertempuran lagi seperti dulu. Benar, Jack. Jack Danu, bisa benar, bisa juga tidak, Yang. Kita bisa menang dalam pertempuran dulu, karena mereka tidak mengetahui siapa yang akan menjadi musuh mereka. Sekarang mereka sudah mengetahui siapa yang akan dihadapi, tentu mereka mempersiapkan diri dengan matang. Terus terang, Yang, sesungguhnya Patih Lembu Suro bukan musuh kami. Kami tidak akan menang berhadapan dengan Patih yang memiliki pengalaman perang dan masih banyak lagi pengalaman lain. Sementara kami hidup di era 2012, manusia yang mengutamakan profesi. Kita bisa bertahan hidup karena kami semua di sini memiliki keahlian agar dapat bekerja. Boy Gatot memiliki keahlian petinju, bahkan sudah menjadi juara. Bahkan bertinju adalah pekerjaan Boy Gatot. Hambali memiliki keahlian sebagai pegulat, di samping bekerja sebagai pimpinan perusahaan. Kembar memiliki keahlian sebagai programmer, sekaligus sebagai pimpinan perusahaan tekstil milik ayahnya. Tat Sugriwo sebagai ahli hukum, juga sebagai pengacara. Juga Yus Eko, Diana, yang aku sendiri, dan aku sendiri. Sehari-hari kami bekerja, jadi sudah tentu tidak berlatih untuk mengalahkan lawan, bahkan membunuh lawan. Jadi kami hanya melawan dengan kemampuan yang ada. Lagian kami tidak menginginkan di antara kami ada yang sampai terluka. Nah, jalan satu-satunya adalah hanya mengandalkan taktik sambil berjalan melihat situasinya. Gunadarma, lalu bagaimana, Jack, kalian akan membebaskan adikmu? Jack Danu, kami akan bagi tugas, Yang. Karena kali ini kami sudah dikenali oleh penduduk Mataram, tentu agak sulit kami berbaur di tengah masyarakat Borobudur ini. Berarti kedatangan kami diketahui oleh Patih Lembu Segoro dan kawan-kawannya. Kami merahasiakan kedatangan kami, Yang, untuk bergerilya melawan hantu jadian yang juga menteror di saat tertentu. Jadi bukan bertempur secara terbuka. Untuk esok hari kami akan menugaskan Taat Sugriwo, dulu yang belum dikenali oleh penduduk dan belum dikenali oleh lawan, untuk mengumpulkan data sampai seberapa jauh hantu jadian menteror rakyat, dan yang pasti mencari jejak di mana Ambar disandera. Dan untuk menangkap salah satu hantu jadian, tentu tujuannya untuk mengurangi kekuatan lawan. Karena kalau tidak demikian kita bisa kalah, kita bertempur secara terbuka. Jadi kita mengandalkan taktik memecah belah. Pasti hantu jadian orangnya itu-itu saja. Untuk berikutnya, kami masih mengandalkan peran Diana. Eyang mengajak Dyah Pramodawardhani untuk menundukkan Patih Lembu Segoro. Patih Lembu Segoro sangat menyayangi keponakannya, Dyah Pramodawardhani. Kelemahan ini harus kita manfaatkan lagi, Yang. Jangan sampai kita bertempur melawan Patih Lembu Segoro. Kita bisa terluka, bahkan bisa kalah. Peran untuk menundukkan Patih Lembu Segoro berada di tangan Diana dan Dyah Pramodawardhani, yang dibantu Yus Eko, Yang. Mendengar nama dirinya disebut dalam tugas bersama Diana dan Pramodawardhani, sekitar Yus Eko nampak lemas. Di satu sisi ingin melupakan Dani, di satu sisi sangat mencintai Dani. Kini harus mengulangi lagi apa yang pernah terjadi dengan Dani. Rasanya antara enggan dan bertemu. Tetapi juga ingin bertemu karena hati sedang dilanda cinta. Benci tetapi rindu. Keadaan demikian sangat diperhatikan Diana sebagai adiknya. Mengawasi kakaknya agar tidak berbuat di luar kendalinya. Di satu sisi, di sisi lainnya membantu Dyah Pramodawardhani menundukkan Patih Lembu Segoro, suatu pekerjaan yang tidak mudah. Kedatangan tamu. Belum selesai diskusi di antara regu pendaki Gunung Semeru, dari luar terdengar suara orang memanggil Gunadarma. "Kakang Gunadarma, mohon aku dibukakan pintu. Ini aku datang." Mendengar suara yang sudah tidak asing lagi, Gunadarma bergegas menyongsong tamunya. "Adi, tunggu sebentar.
Sambil berdiri, Jack, jangan kau akhiri diskusimu. Ini ada tamu Patih Songgogeni.